Silakan Ibu Rusmini. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dengan segenap hati kita untuk menyembah Tuhan. Biar seluruh hidup kita gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan pujian yang berkata, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Sekali lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam
Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena karya-Mu besar dalam hidup kami. Mau selamatkan jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Kami mau beri seluruh hidup kami. Kami mau memuji-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak diagungkan. Segala hormat hanya bagi-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Yang telah menyelamatkan seluruh hidup kami. Yang telah memanggil, memilih kami untuk menjadi alat-Mu. Alat yang mulia di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang baik Engkau berikan. Udah. Bu Rusmini termute, jadi bisa dibuka dulu mic-nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami pada sore hari ini dari awal sampai pada selesainya. Engkau menyertai setiap alat-alat yang kami gunakan Tuhan, handphone maupun laptop, bahkan jaringan yang ada Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, masih semangat melayani Tuhan? Baik, yang semangat berikan reaksinya. Angkat tangannya boleh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan, karena kita percaya ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan bagi kita ketika kita lelah. Amin. Baik, kita saling menguatkan melalui pujian ini yang berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Ibu Rusmini, suaranya mati, Bu. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian, pastinya kesaksian yang luar biasa dari rekan kita, Ibu Adriana Tasik ya. Ya, rekan kita ini pernah bersama-sama juga melayani di tanah Papua. Ya, kita akan menyaksikan kesaksiannya dalam bentuk video. Ya, kami persilakan. Sore buat seluruh komunitas pesat yang ada di tempat pelayanan masing-masing. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini diberikan untuk mau menyaksikan perbuatan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana secara manusia mungkin saya tidak mampu, saya tidak mampu, tapi semuanya itu bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin, dan itu yang saya syukuri selama ini dengan keberadaan pelayanan saya. Sekalipun kadang saya sendiri, baik dalam mengajar, baik dalam pelayanan, tapi saya bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri untuk mengerjakan pelayanan ini. Dan saya percaya apa yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan membalasnya itu. Dengan kesaksian saya ini, saya mengucapkan terima kasih karena di mana atas kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya, kalau bukan Tuhan yang menyertai saya, membimbing saya, memberikan kekuatan, mungkin saya tidak mampu melakukan semuanya ini. Tapi itu semua yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Dalam pelayanan saya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saya. Dan mungkin bagi teman-teman
banyak pergumulan, banyak hal-hal yang kita dapatkan yang mungkin kita tidak bisa atau teman-teman tidak bisa menyelesaikan. Tapi saya percaya mari kita selalu menyerahkan segala perkara-perkara kita kepada Tuhan, agar Tuhan selalu bertindak dalam segala perkara ini. Firman-Nya mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi bagi teman-teman yang ada di tempat pelayanan, jangan kita cepat putus asa, jangan kita cepat menyerah. Karena kalau kita mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, memberikan berkat-berkat-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Secara pribadi, mungkin ya, kalau kita menjalani pelayanan kita selama ini, kita merasa kurang, kita merasa tidak bisa menerima. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi bagi teman-teman yang ada di tempat pelayanan masing-masing, marilah kita selalu bersandar kepada Tuhan. Jangan biarkan iman kita goyah, diombang-ambingkan dengan hal-hal keinginan, bahkan keindahan dunia saat ini. Tapi karena semuanya itu akan tidak kekal. Tapi kalau kita berjalan dalam pelayanan kita dengan setia, maka apa yang kita inginkan itu Tuhan limpahkan bagi kita. Berkat-Nya itu melimpah dalam kehidupan kita, dan itu kekal karena Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi itu mungkin pelayanan saya atau kesaksian saya pada saat ini. Semoga pelayanan saya atau lewat kesaksian saya pada saat ini memberi kekuatan kepada kita semua, bahkan terlebih khusus kepada kita yang ada di lapangan dan juga mereka yang ada di pusat yang bekerja. Tuhan akan memberkati setiap jerih lelah kita. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih dan selamat sore. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak Ibu Adriana Tasik, kesaksian yang luar biasa. Walaupun pelayanan dipenuhi dengan air mata oleh karena tantangan yang dihadapi, tetapi ketika semuanya diserahkan kepada Tuhan, semua perkara yang dialami diserahkan kepada Tuhan, saya melihat Ibu Adriana ada senyum karena dia tahu bahwa Tuhan akan bertindak. Sangat memberkati. Terima kasih Ibu Adriana buat kesaksiannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Nunu. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa yang haus rindu akan sungai. Begitu puji
isi hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, terima kasih. Selamat bertemu kembali. Shalom semuanya, semuanya sehat, sukacita, ya. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali, ya. Didoakan hari ini tempat saya agak hujan, ya, tapi saya yakin semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Topik hari ini adalah hati gembala yang dalam melayani, ya. Mari kita akan berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih Engkau boleh hadir pada pertemuan kami pada Zoom ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah mengikuti Zoom ini, bahkan mungkin beberapa yang akan boleh hadir lagi. Terima kasih Tuhan memberkati semua sarana yang kami pergunakan. Terima kasih atas hujan yang Kau berikan di beberapa tempat yang memberi kesegaran kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang hadir mengurapi kami, baik hamba-Mu maupun setiap hamba-Mu yang boleh bersama-sama kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali, ya. Coba saya akan share sebentar. Ya, sudah kelihatan ya? Iya. Sudah, Bu. Ya, topik kita hari ini adalah hati gembala dalam melayani, ya. Mungkin untuk kita yang ada di Indonesia jarang ada yang, mungkin di desa-desa ada ya gembala-gembala yang beberapa dombanya, atau kalau sekarang itu domba itu tidak digembalakan, ada di kandang, ya. Tetapi kita melihat dalam Alkitab itu tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak kita adalah seorang gembala, ya. Maksudnya ada Abraham. Abraham adalah gembala yang keturunannya juga Iskak, Yakub adalah gembala-gembala yang yang luar biasa, ya. Gembala-gembala mereka hidup di dalam sebagai gembala, maka dapat menggambarkan bagaimana melayani sebagai gembala, ya. Tuhan Yesus sendiri juga adalah gembala yang agung. Daud banyak dikatakan di dalam Mazmur, ya, Tuhan adalah gembalaku, ya, gembala yang baik membawaku ke padang yang berumput hijau, ya, membawa di dalam membimbing, ya. Itu dan juga ada lagi Nabi Amos dikatakan gembala dari Tekoa. Masih banyak lagi, ya, dari Perjanjian Lama banyak para penggembala yang menggambarkan, makanya menggambarkan jemaat, di dalam orang-orang, anak-anak atau orang-orang yang kita layani adalah domba-domba Tuhan, ya. Yesus sendiri dalam Perjanjian Lama juga akulah gembala yang baik di dalam Yohanes 10, ya. Gembala yang baik, mendengarkan, mengerti, memanggil namanya. Saya juga punya pengalaman, saya pernah beberapa punya domba-domba, saya kasih nama-nama, khususnya ibu saya yang ini, dia tahu kalau dipanggil namanya Temi, Jenggo, siapa itu kami beri nama satu-satu, dan kami bisa membayangkan meskipun tidak sebanyak seperti gembala-gembala ini, ya. Jadi kelahiran Tuhan, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus juga ada gembala-gembala di padang yang sama Tuhan diberi kesempatan melihat malaikat surga yang luar biasa memuji, membesarkan Allah di waktu kelahiran Tuhan Yesus. Jadi gembala itu adalah hal yang luar biasa, ya, dan sekarang kita sebagai hamba-hambanya
digambarkan sebagai bagaimana kita memiliki hati gembala dalam melayani ya. Mari kita akan lanjut. Ya. Belum kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Belum, Bu. Atau Mbak Seli mohon, ini saya agak kesulitan, mungkin tempat saya hujan. Baik, Bu. Iya. Iya. Apakah kita sudah merasakan seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. Daud dapat merasakan kebaikan Tuhan, dapat merasakan penyertaan Tuhan, dapat merasakan bagaimana masalah yang dihadapi ketika dia mengembalakan di padang belantara yang luas, dan pada waktu malam juga dia ada di situ, dan dia ada musuh-musuh yang akan menerkam dombanya, entah beruang, entah serigala, entah binatang-binatang yang lain. Dan Daud dapat merasakan Tuhan adalah gembalaku. Apakah kita bisa merasakan seperti yang Daud rasakan? Ya, bagi domba, gembala itu adalah segala-galanya. Ya, gembala itu segala-galanya bagi si domba. Ya, kalau domba-domba itu tidak ada gembala, tidak ada yang menuntun dia, karena domba itu termasuk binatang yang kurang pandai, ya, maksudnya agak bodoh. Kalau tidak dituntun, kalau tidak diberitahu, dia tidak mengerti kemana. Apalagi kalau banyak ya, nanti satu kemana. Tapi kalau ada gembalanya, dia akan diarahkan ke jalan mana dia akan pergi. Misalnya dia akan cari minum, gembalanya mengarahkan ke tempat yang minum. Ya, gembala bertanggung jawab atas semua yang itu pemeliharaan akan domba-dombanya, ya. Ini bagaikan kita, bagaimana kita juga boleh diberi Tuhan tanggung jawab untuk memberkati anak-anak, untuk menjadi tanggung jawab kita bagaimana menggembalakan mereka, bagaimana kita harus merasakan dulu. Apakah kita sudah merasakan kasih Allah seperti domba yang merasakan pengembalaan daripada tuannya? Apakah kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan yang luar biasa? Ya, lanjut. Ya, itulah yang ini kan. Lanjut, Mbak. Ya, gembala menyertai perjalanan, membimbing, melindungi daripada mara bahaya. Ya, luar biasa. Gembala itu tidak sembarang pekerjaan yang remeh atau pekerjaan yang sederhana. Tetapi gembala menyertai perjalanan si domba-dombanya, membimbing, melindungi dari mara bahaya. Ya, jadi tidak bisa dianggap remeh. Nanti kalau berpuluh-puluh atau beratus domba itu tidak ada yang membimbing, dia akan jatuh ke dalam jurang. Dia nanti akan celaka. Nanti kakinya akan terpelecok. Nanti ada mara bahaya yang tidak tahu. Tapi kalau gembala itu tahu mana tempat yang aman, mana tempat yang baik, ya. Sehingga Daud juga merasakan jaminan dari Tuhan. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku seumur hidupku. Ya, ketika Daud merasakan dia sudah mengiring domba-dombanya dan dia merasakan penyertaan Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti sepanjang hidupku. Ya, jadi Daud dia dapat membayangkan dia sebagai gembala, dia bertanggung jawab akan dombanya, dan seperti itulah Tuhan lebih lagi kepada Daud. Ya, nah, ketika Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembala, ia berpikir Tuhan sebagai pelindungnya. Ya, kalau kita diberikan tanggung jawab kepada anak-anak yang kita layani atau siapapun yang menjadi tanggung jawab kita untuk melayani, kita adalah seorang gembala yang melayani anak-anak, melayani domba-domba, dan Daud dapat merasakan sekali pernyataan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidupnya, ya, sehingga dia merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Daud mengenal gembala agung, mengenal suaranya, mengalami pemeliharaan Tuhan.
Gembala agung, Daud dapat membedakan suara siapa ini yang berbicara, Tuhan atau bukan. Gembala mengalami pemeliharaan Tuhan. Daud dapat merasakan, oh ini suara Tuhan. Dia harus kemana, dia harus apa. Apalagi sesudah Daud menggembalakan, Daud dipilih menjadi raja, tetapi dia tidak langsung menjadi raja. Dia ada di dalam pengejaran, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia ada di gua-gua. Ketika dia dalam pelariannya, dia juga merasakan, Tuhan begitu baik, aku sudah merasakan Tuhan adalah gembalaku. Maka ketika dia melarikan kemanapun, di gunung-gunung, di gua-gua, di tempat-tempat pelariannya selama berpuluh-puluh tahun, ya, sampai dia menjadi raja, dia tahu penggembalaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Kalau kita kita sudah melayani anak, kita harus mengalami dulu seperti Daud. Bagaimana Tuhan itu adalah gembalaku. Jadi ketika kita melayani dengan hati seorang gembala, karena kita sudah merasakan hati Tuhan bagaimana dia melayani kita. Iya. Iya, bersyukur. Lanjut, Mbak. Ya. Iya. Sudahkah kita mengalami Tuhan secara pribadi? Permulaan daripada kita melayani sebagai memiliki hati gembala dalam melayani adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Setiap gembala atau kita semua yang melayani, baik anak-anak, baik orang-orang dewasa, baik guru-guru, atau siapapun juga, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, maka kita pun akan diproses oleh Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan memproses pembentukan hati kita, itu akan mendasari bagaimana kita memiliki hati seorang gembala di dalam melayani. Kita bisa menegur, menunjukkan jalan, dan menuntun. Ya, saudara mengalami banyak sekali pelayanan-pelayanan bagaimana menegur, menunjukkan jalan, membimbing, merawat, memulihkan. Ya, kita itu melayani dalam sepertinya kita itu bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan sudah kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bisa melakukannya karena hati Tuhan sudah ada di dalam hidup kita dan kita sudah merasakan bimbingannya, ya, membawa kepada pengenalan yang benar akan Allah. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita, anak-anak yang kita bimbing, orang-orang yang kita layani, kita tahu benar karena Allah sudah menolong hati kita. Allah sudah membimbing kita, memperbaharui hati dan pikiran kita. Ya, jadi Allah sudah memperbaharui hati dan pikiran kita dari kita bisa memiliki hati gembala di dalam melayani. Seperti yang kita sudah rasakan bersama Tuhan, ya. Kita merasakan penyertaannya. Pasti luar biasa. Teman-teman ada di lapangan dimanapun juga mengalami proses yang luar biasa. Seperti Ibu yang tadi sudah bersaksi, ya, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, itulah yang menjadi pokok, menjadi hal yang utama. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itulah bagaimana proses kita di dalam mengalami Tuhan. Yang Yesus teladan hati gembala yang melayani. Ya. Kita teladannya bukan orang lain, tetapi hati Yesus sendiri, ya. Akulah gembala yang baik, ya. Domba-dombaku mengenal suaraku, ya. Yesus teladan dari hati gembala yang melayani, ya. Ia mengenal domba-dombanya dan mengerti, ya. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, entah saya, terus Mini, siapa teman lagi, Tuhan mengerti, itulah domba saya, ya, iya domba saya, ya, Ibu Sri yang lain, ia menuntun mereka keluar dari kandang mereka dan mengikutinya karena mereka mengenal suaranya, ya. Domba itu lucu kalau dia itu satu ikut tuannya, yang lain ikut, ya, karena domba ini tidak bisa lari lain dengan kambing. Kambing itu binatang yang di hutan, dia suka melompat ke sana kemari. Kalau domba ini menurut, kalau dia mengenal dombanya, dia akan ikuti kemana dombanya. Kalau gembalanya baik, dia akan mengikuti ke jalan yang baik. Ya tahu ada gembala yang tidak baik, enggak. Jadi kalau dia gembalanya tidak baik, ke sungai atau kemana yang jalannya sulit, ya bisa
mereka mengikuti juga ya. Ia membela mereka terhadap serangan serigala dengan cara mempertaruhkan nyawanya. Seperti Daud katakan, ketika ada yang mau menyergap beruang gembalanya, maka dia demikian juga kita. Banyak yang dilewati anak-anak itu. Masalah anak-anak banyak sekali. Kalau kita mendengar berita ataupun bukan hanya berita tapi yang kita lihat sendiri bagaimana anak-anak itu mengalami stres ya, bagaimana anak-anak itu kurang diperhatikan baik orang tuanya, baik sekarang ada masalah-masalah atau pornografi atau masalah-masalah anak-anak remaja itu seksual, maksudnya pornografi dan yang lain-lain ya. Ia membela mereka terhadap serangan serigala-serigala dengan cara mempertaruhkan nyawanya. Sejauh mana kita mempertahankan anak-anak yang kita layani atau orang-orang yang ini, atau terserah mereka sudah diberitahu tapi mereka kurang mendengarkan, mereka tidak mengikuti ya. Sejauh mana kita membela mereka terhadap serangan-serangan dengan cara mempertaruhkan diri kita, mungkin perlu pengorbanan ya, tidak semudah kita melayani dengan aman, tentram, semuanya lancar ya. Tapi bagaimana kita mempertaruhkan bahkan nyawa kita untuk anak-anak atau untuk orang-orang yang dilayani. Nasihat Yesus, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Yang kita layani siapa ya? Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jangan karena mencari keuntungan. Ya, mungkin kita dipercayakan Tuhan dengan domba-domba yang banyak ya. Jangan dengan paksa, jangan tidak punya kerelaan, harus ada kerelaan ya sesuai dengan kehendaknya. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Maksudnya kita kadang membandingkan dengan guru-guru yang lain atau orang-orang yang lain karena di sana makmur ya, gembalanya makmur. Kalau di sini kurang atau bagaimana? Yesus mengatakan gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Ya, tidak semuanya kan kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita diberikan domba-domba masing-masing yang harus kita layani. Jangan dengan paksa tetapi dengan kerelaan, ya, dengan kerelaan. Kita bukan mencari keuntungan sendiri. Keuntungan itu kalau kita sudah mengalami dengan Tuhan, itu keuntungan kita, ya. Keuntungan kita dapat diberi hati gembala oleh Tuhan. Hati gembala itu bukan karena kita meraihnya sendiri, tetapi kita sudah merasakan pengembalaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, iya, hati gembala dalam melayani. Kalau Yesus ini melihat orang banyak, dia memiliki visi yang jelas. Ketika Yesus melihat orang banyak, ini di dalam Matius 9 ayat 35 dan 36 ya. Yesus langsung mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia ketika melihat orang banyak, visi Allah itu dia penuh belas kasihan, dia memiliki visi yang jelas, melihat apa yang di depan mata. Ketika Yesus melihat orang banyak di depan mata, dia melihat panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat Tuhan Yesus melayani, dia berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus melihat orang banyak. Lalu apa yang terjadi? Tergeraklah oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Ketika Yesus melihat orang banyak, visi Tuhan yang sudah taruhkan dalam hidupnya, penuh belas kasihan, melihat apa yang di depan mata. Kadang kita pada waktu melayani, kita melihat sesuatu. Dan Tuhan taruhkan di dalam hati kita, lakukan, layani. Apa yang harus kau kerjakan sekarang? Ya, karena kita sudah melayani beberapa lama, pasti kita sering merasakan. Kita melihat seseorang, kita melihat anak-anak, kita melihat mereka yang kita layani, bahkan melihat anak-anak yang ada di jalan atau anak-anak yang kesusahan. Ketika itu tergeraklah oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus melihat orang banyak itu tergeraklah karena mereka lelah. Yesus melihat kelelahan yang besar, yang kelelahan yang luar biasa pada semua orang yang dia lihat, terlantar. Dia lihat
ini tidak punya gembala. Mereka perlu dibimbing, mereka perlu dituntun, mereka perlu dilayani, ya, dilayani oleh seorang hati yang punya gembala. Itulah visi yang Tuhan lihat jelas ketika Dia melihat orang banyak yang kelelahan dan seperti tercerai-berai, tidak ada yang mengarahkan. Ya. Nah, hati Yesus sebagai gembala dalam melayani itu tadi ya yang kita sampaikan. Ya, itu tadi bagaimana Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak. Ya, mereka tidak ada yang menuntun, tidak berdaya. Ketika Yesus melihat orang banyak sekali, terus ini mau diapakan? Mereka mau kemana? Mereka kasihan, mereka lelah. Ya, jika kita selalu melatih pandangan kita untuk melihat yang positif tanpa menyalahkan yang lain, sebaliknya kita akan berbelas kasihan terhadap mereka. Ya, bagaimana kita melihat sesuatu orang anak yang kita layani dengan melihat yang positif, tidak melihat kekurangan mereka. Mereka nakal, mereka sulit dibimbing, mereka semaunya sendiri, mereka banyak hal kalau kita mau melihat kekurangan atau hal-hal yang negatif. Tapi bagaimana kita melatih pandangan kita untuk melihat yang positif tanpa menyalahkan yang lain, ya, tanpa menyalahkan ini kurang apa, orang tuanya bagaimana, supportnya bagaimana, tanpa melihat kekurangan, tapi bagaimana kita melatih pandangan kita untuk melihat yang positif, ya, yaitu pertama mengajar mereka, bukan menegur atau bahkan menyalahkan, ya. Kadang-kadang kalau ada anak-anak yang sulit, kita malah menegur, menyalahkan, kurang ini, kurang itu, ya, membuat orang tidak mengerti. Tetapi kita menegur itu bukan menyalahkan. Oh, ini kurang pas, bagaimana yang baik? Bagaimana membimbing ke tempat yang benar, bagaimana memberitahukan hal yang baik, yaitu memberitakan berita baik, mengarahkan hal yang baik. Jadi kadang-kadang kita jengkel, terus menyalahkan keluarga, menyalahkan anak itu sendiri, atau menyalahkan lingkungan, atau menyalahkan bahkan mungkin menyalahkan karena belum ada uang atau hal-hal yang lain, ya. Tetapi bagaimana kita belajar melihat, melatih pandangan kita untuk melihat yang positif tanpa menyalahkan orang lain. Itu perlu hati seorang gembala, ya, dalam melayani. Itu hati seorang gembala itu, anak-anak itu adalah Tuhan yang sudah taruhkan di dalam hidup kita untuk kita melayani mereka. Jadi menegur, mengarahkan yang baik nggak apa-apa, tapi bukan menyalahkan atau mendiskriminasi atau hal-hal yang lain, ya. Bahkan menyembuhkan dan melenyapkan kelemahan. Mereka ada yang sakit, mereka mungkin bukan hanya sakit fisik, tapi secara psikologis, kurang kasih sayang, kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan banyak anak-anak yang ditelantarkan. Maksudnya ditelantarkan, mereka memang punya orang tua, tetapi orang tuanya kurang membimbing sehingga mereka malah di rumah itu mungkin ada hal-hal yang negatif, ya. Bagaimana kita sebagai gembala, ya tadi, ya, memiliki hati gembala, ya, tumbuhkan dan berdayakan mereka secara jasmani maupun rohani, ya. Nah, jadi kita sudah tahu pelayanan kita bukan hanya secara jasmani, tetapi kita juga secara rohani. Bagaimana kita mengajar anak-anak dengan sepenuh hati kita, dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan, karena kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, adalah Tuhan adalah gembalaku, menuntun mereka secara berimbang, ya. Ini dapat merasakan apa yang dirasakan. Ini Tuhan Yesus itu dapat merasakan apa yang dirasakan. Bagaimana kita menaruh respect kepada anak-anak yang terjelek pun, maaf, atau yang ternakal pun, bagaimana kita marah, ataupun yang yang paling sulit, ya. Bagaimana kita simpati terhadapnya, merendahkan hati kita, bagaimana melayani dia seperti Tuhan Yesus melayani kita, ya. Kalau kita membandingkan, Tuhan Yesus sudah melayani kita, tidak ada bandingnya. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, mengangkat kita dari hal-hal kejelekan-kejelekan kita, tetapi Tuhan Yesus sudah melayani kita, ya. Iya, ini saya akan baca dari kitab Yohanes ini, ya. Bagaimana Yesus bertanya kepada Simon Petrus, ya. Ini dari Yohanes 21. Saya akan bacakan.
Yohanes 21, 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus tidak berhenti hanya 2 kali. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku, Simon?" Ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, ini hanya saya baca sampai ayat 17 saja. Yesus bertanya, Simon itu nama sebenarnya, nama aslinya dari Petrus. Ya, makanya Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada Petrus, namanya Simon, aslinya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi daripada yang lain? Ya, kasih, maksudnya kasih agape, kasih yang tulus, kasih kepada Tuhan Yesus. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ya, ada yang mengatakan bahwa ini jawabnya Petrus adalah kasih sesama, mengasihi Tuhan sebagai sesama kita. Tapi Tuhan yang inginkan kasih kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dikatakan tadi, sampai ketiga kalinya hati Petrus tersadar. Hati Petrus sedih. Kenapa Tuhan mengatakan sampai 3 kali? Lanjut ya, mari. Ya. Iya, Mbak Sally. Iya. Yesus berkata, ya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada yang mengatakan, kenapa Petrus ditanya Tuhan sampai 3 kali? Petrus itu pernah mengingkari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau disalib. Ditanya sama perempuan yang berjaga di situ, "Aku tidak kenal dia, aku tidak tahu dia." Ya, Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ingin sesungguhnya kasih yang bagaimana yang dimiliki oleh Petrus, karena Tuhan Yesus ingin mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Petrus punya tanggung jawab yang besar. Ya, apa engkau mengasihi aku? Lanjut ya. Mbak Sally. Iya. Iya. Ini ya bagaimana Tuhan Yesus Nah, saya akan lanjutkan sebentar. Iya. Itu tadi ya dikatakan, saya mengulangi lagi, pertanyaan terpenting yang pernah dihadapi Petrus, apakah ia mempunyai kasih yang mengabdi bagi Tuhannya? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. 3 kali juga dia ini kan ya. Jadi ada kesulitan ya. Sebentar, koneksinya harus hilang, Bu. Oh iya, tempat saya juga hujan ya. Bentar. Iya tadi. Bentar. Iya. Ya, pertanyaan Petrus itu juga untuk kita ya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, karena
saudara sudah menyerahkan diri sebagai gembala bagi anak-anak, ya. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus, ya? Petrus harus mengasihi Tuhan sepenuh hati lebih dahulu sebelum mengembalakan domba-dombanya. Tuhan mempercayakan penggembalaan kepada Petrus, tetapi Yesus ingin tahu sesungguhnya hati Petrus itu sejauh mana. Petrus itu harus mengalami penggembalaan Tuhan secara pribadi, memulihkan keadaannya. Karena Petrus pernah jatuh, maksudnya jatuh ke dalam dia mengingkari Tuhan Yesus, makanya itu Tuhan Yesus sangat menyayangi Petrus, dia ingin memulihkan Petrus, biar Petrus mengalami penggembalaan Tuhan yang luar biasa. Hati gembala dalam melayani harus memiliki kasih agape kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan lebih daripada yang lain, ya. Nah, kasih agape, kasih yang lebih daripada yang lain, ya. Kasih Petrus jangan hanya dari hati saja, tapi kasih yang timbul baik dari dalam maupun dari luar, ya. Pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan yang penting untuk kita semua juga, karena kita sudah sepakat untuk kita melayani anak-anak, dan Yesus bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Kita semua harus memiliki kasih yang dari hati, ya. Hanya dengan kasih Kristus kita mampu mengasihi itu tadi, hati gembala yang dalam melayani. Tanpa mengalami Tuhan, merasakan sungguh-sungguh kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa memberikan ataupun memiliki hati gembala dalam melayani. Karena kita harus mengalami proses dulu. Sebelum kita mengalaminya, maka kita harus minta Tuhan untuk berproses di dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Ya, seorang gembala yang benar menjadi gembala bukan karena jabatan, melainkan ia taat pada panggilan ilahi. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan menggambarkan kesungguhan hati kita. Ya, jadi bukan karena dijabat, oh kamu sebagai guru, oh kamu sebagai gembala, oh kamu sebagai hamba Tuhan. Ya, tetapi taat pada panggilan Allah. Apa yang Tuhan mau. Hati seorang gembala menjaga domba dari serangan musuh, perampok binatang di padang. Kalau sekarang menjaga anak-anak yang kita layani, banyak masalah yang mereka hadapi, banyak apalagi di masa pandemi, di masa online ini, banyak sekali hal-hal yang merenggut anak-anak dari hal-hal yang kurang baik. Ya, bagaimana kita menjaga mereka sebagai pengawal, membela dan melindungi, ya, seperti Daud rasakan, ya, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Itu gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pertolongan kita, Tuhan memberikan gada dan tongkat itu untuk mengarahkan. Daud memakai tongkat, ya, untuk mengarahkan anak-anak itu dibimbing kemana, ya, menunjukkan jalan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bagaimana anak-anak itu boleh merasakan, ya, penyembuh, memperhatikan yang lemah, sakit jasmani dan rohani serta ekonomi. Itulah yang dilakukan saudara dalam pelayanan FC, ya. Itu supaya kita lakukan dengan hati yang sungguh lebih lagi, bukan sekedar memberi, bukan sekedar karena ada buku-buku atau makanan yang kita harus sampaikan, tapi bagaimana dengan hati kita, ya, dengan apa ya, kita sebagai hati gembala yang benar mengarahkan mereka, bukan sekedar memberi, tetapi dengan hati dan mengarahkan yang sungguh-sungguh, ya. Penyelamat bagi yang terhilang, dituntut keteguhan hati. Bagaimana mengarahkan anak-anak itu yang luar biasa. Ya. Ya, gembala secara khusus diangkat oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara adalah komunitas pesat, diangkat oleh pesat. Tapi saudara adalah secara khusus saudara adalah diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, karena anak-anak itu milik Tuhan, mereka adalah milik Tuhan, ya, sebagai supervisor, mentor, tutor, pendamping guru dan lain-lain kita semua, ya,
bagaimana kita mengajar, menasihati, membimbing anak-anak Tuhan untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Pasti kita mungkin lelah, kita mungkin capek, kita mungkin ada masalah, tapi bagaimana kalau kita memiliki hati gembala melayani, pasti itu tanggung jawab kita itu besar, tanggung kepada Tuhan ya, juga kepada anak-anak. Memiliki hati gembala dalam melayani, hati yang mengasihi, penuh belas kasihan, memberi makanan jasmani dan rohani. Ya, membimbing, memperlengkapi sampai anak-anak yang kita layani termotivasi juga untuk membimbing, mengajar yang lain menjadi calon-calon pemimpin. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara semua ya. Tapi lebih daripada itu, kita mendengar suara Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang menjadi inti daripada hati gembala yang melayani. Ya. Ya, apakah kita sudah mengalami Tuhan sebagai gembala yang baik? Kembali saya menekankan, penekanannya ada di sini. Apakah kita sudah mengalami Tuhan sebagai gembala yang baik? Apakah kita memiliki visi yang jelas dan memiliki hati gembala dalam melayani? Kalau tujuan kita kurang jelas, kita masih bingung, kita akan terombang-ambing, kita akan merasa, oh di sana ada tawaran ini, di sana akan kelihatannya lebih baik. Tetapi saudara harus komitmennya kepada Tuhan. Ya. Visi apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Memiliki ketulusan hati yang dengan setia, penuh perhatian pada mereka yang kita layani. Ini gambar yang saya ambil ada dalam anak-anak SD dalam penyeberangan di sungai, yaitu gurunya tidak tahu luar biasa itu bagaimana ya. Mereka membimbing ke tempat yang tenang, yang menyegarkan jiwa, melewati pergumulan-pergumulan hidup, menyediakan kebutuhan hidup, melindungi dari rasa takut dan bahaya. Ya, ketika kita memiliki hati gembala yang melayani, sebetulnya kita sedang mempengaruhi orang yang kita layani untuk mereka boleh mandiri, mereka juga nanti boleh melayani orang lain. Kalau anak-anak itu mengalami penggembalaan hati yang gembala yang saudara miliki, mereka akan menjadi berkat bagi temannya, bagi keluarganya, bagi generasi selanjutnya. Karena mereka sudah mengalami gembala yang baik dari saudara, ya. Terlebih dari Tuhan, ya. Maka itu yang diperbaharui adalah kita lebih dulu. Apa jawaban kita ketika Tuhan berkata, "Engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Ya. Hati gembala dalam melayani, pelayanan yang utuh dan menyeluruh atau pelayanan holistik ya. Kita semua melayani bukan hanya sekedar mengajar, tapi holistik itu melihat kebutuhan manusia, baik kebutuhan individu maupun sosialnya, baik kebutuhan fisik, psikis maupun spiritualnya, yaitu membantu anak-anak bertumbuh seperti Yesus dalam hikmat dan martabat, seperti makin berkenan kepada Allah dan manusia. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 52, mereka Yesus makin bertumbuh ya, hikmatnya ya, semakin berkenan kepada Allah dan manusianya. Ya, tubuh jiwa rohnya ya, membantu anak-anak dan keluarga mengenal kebenaran bahwa mereka berharga dan memiliki potensi karena mereka diciptakan sesuai gambar Allah. Memampukan anak-anak menjadi sepenuhnya. Ya, kita yang mengarahkan, kita hati gembala, hati kita kalau sudah merasakan melihat kebutuhan anak-anak, pasti kita tahu, ya pasti Tuhan juga arahkan. Memberi kesempatan bukan hanya barang-barang, bukan hanya kita memberikan alat tulis, makanan itu, tapi mereka juga kebutuhan lain, bagaimana mengarahkan ya kepada anak-anak dan keluarga sebuah pola pikir untuk meraih kesempatan itu. Saya pernah mengalami pelayanan holistik ini ketika saya masih kecil ya. Ketika saya kelas 2, kelas 3, kelas 4, keluarga kami itu kurang mampu. Tetapi ayah saya melayani di gereja yang kecil dan mungkin DKS-nya sedikit, juga kami anak-anak, karena ayah saya itu menjadi pendeta ketika menikah dengan ibu saya sama ayah saya,
menjadi Kristen, terus mereka saling mengenal, terus mereka berkeluarga, tapi sesudah itu ayah saya itu masih pemuda, maksudnya sudah mengenal Tuhan. Ibu saya pemuda mengenal Tuhan, terus terus mereka menikah, mereka sudah mengenal Tuhan, terus ayah saya melayani, sekolah terus melayani. Nah, kami kan dari dasar keluarga yang bukan Kristen, kami tidak tahu bagaimana cara melayani. Saya sebagai anak-anaknya, saya termasuk yang nomor 2 yang agak besar, kakak saya kembar, terus saya, terus adik-adik saya. Saya belum begitu mengerti melayani itu seperti apa, tetapi ada yang membimbing saya dan adik-adik saya dan ibu saya. Ibu saya dibimbing oleh seorang misionaris dari Amerika namanya Nona Bladner, dibimbing dalam pelayanan sekolah minggu itu bagaimana, dilatih main organ, dilatih mimpin paduan suara. Jadi ibu saya jadi pinter, ibu saya bisa ngajar kor, bisa main musik, bisa dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya juga masih kecil-kecil, kelas 2, kelas 3, diajari main musik, diberikan makanan, nanti dibawakan makanan kalau saya oleh keluarga Wayne Panel ya, orang Amerika ya, diberi alat-alat tulis, diarahkan, terus saya senang sekali terus diarahkan ya, meskipun saya itu tidak mengerti karena masih kecil ya. Tapi orangnya itu keras sekali, maksudnya keras itu disiplin maksudnya ya. Kalau kami tidak belajar 1 jam sehari main organ itu, kami pakai organ genjot yang sulit dan harus not balok ya. Kami dimarahi nanti, ibu sudah datang jauh-jauh kamu tidak belajar. Nah, kami takut kalau ibu itu datang, kami sudah latihan setiap hari karena nanti takut dimarahi. Karena kalau dimarahi itu maksudnya ya untuk mendisiplin kami ya. Kami senang juga karena didisiplin, saya, adik-adik saya, kakak saya, ibu saya itu menjadi pinter ya, maksudnya pinter bisa melayani, bisa mengerti bagaimana melayani ya, bagaimana. Jadi kebutuhan holistik ini saya sudah mengalami. Ketika saya mengalami, saya mengenal Tuhan, maka saya sekarang punya hati bagaimana saya menerapkan hati gembala itu, karena sudah mengalami dulu saya sangat mengalami dan adik-adik saya itu ketika kami masih kecil. Jadi ketika kami melihat anak-anak FC melayani mereka seperti saya dulu ya, seperti saya dulu dilayani, saya dilayani waktu itu nggak tahu saya yang lain, tapi di gereja kami ada misi-misi mengajari kami bahasa Inggris, memberi kami makan, mengajari belajar. Kami punya buku-buku yang bagus karena dari luar negeri ya, punya alat-alat yang bagus ya itu. Ya, inilah yang bagaimana melayani yang menyeluruh secara holistik dengan hati seorang gembala. Lanjut. Ya. Iya. Refleksi diri ya. Sekarang kita akan melihat Yesus bertanya kepada kita, apakah saudara mengasihi Yesus? Ya. Kalau saudara menjawab, iya Tuhan, saya mengasihi. Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Bagaimana jawaban saudara? Bagaimana tanggapan saudara? Saudara sudah melayani mungkin sudah lama. Ya, tapi pertanyaan itu sangat penting karena ini pertanyaan mendasar yang diberikan Tuhan kepada kita dan saudara. Pesan hari ini, warisan yang paling bernilai yang bisa diberikan kepada generasi yang akan datang ini adalah kasih kepada Tuhan dengan memiliki hati gembala dalam melayaninya. Ya, apa saja dampak bagi generasi berikutnya bila kita menerapkan sikap hidup yang melayani orang lain? Banyak dampaknya bagi anak-anak itu akan ketika dia mengalami, dia akan memberitakan, dia akan menceritakan dan dia akan melakukan ya. Seperti saya pernah mengalaminya ya. Jadi apa saja dampak bagi generasi berikutnya bila kita menerapkan sikap hidup yang melayani orang lain ya. Sangat berdampak, apalagi anak-anak yang kita layani, anak-anak yang banyak dan mereka sungguh-sungguh sudah dipilih Tuhan untuk saudara layani ya. Doa kita, Bapa, berikan aku hati yang mau melayani orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Bentuklah hatiku sama seperti Kristus yang sudah menggembalakan kami ya. Ya, pelayanan itu ya.
Mari kita melayani Tuhan lebih sungguh. Ya, nah, sudah kita tutup ya, Mbak, tolong ditutup. Ya, mari kita melayani Tuhan lebih sungguh, lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Karena Tuhan sudah melakukan jauh lebih dulu, jauh lebih baik, jauh lebih semua dari segala kebutuhan kita, baik secara psikis, rohani, kerinduan kita, Tuhan sudah memulainya, ya. Tuhan sudah membimbing kita, ya. Bagaimana kita melayani sepenuh hati dan dengan tulus hati. Bagaimana dengan sukarela, bukan karena paksaan, bukan karena aku berapa tahun lagi aku ada di sini, bukan karena ini tugas dari pesat, tapi tugas dari Tuhan Yesus. Dan kita sudah mengalaminya sendiri, ya. Bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita melakukannya untuk anak-anak yang kita layani, ya. Minta Roh Kudus menuntun, membimbing kita apa yang harus kita lakukan. Jadi renungkan ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan pertanyaan yang dijawab dengan mudah, ya. Tapi itu pertanyaan yang harus dijawab dengan hati kita, ya, untuk menolong hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Ya, bagaimana kita seperti Tuhan Yesus tadi, dia melihat visi ketika melihat orang banyak. Pernah saya suatu saat itu melihat seorang pemulung. Pemulung itu membawa anaknya umur 2 tahun di sepeda gitu, di depan sepeda gitu. Anaknya masih kecil, mereka pakai kerudung. Saya terhenyak melihat mereka. Inilah aku harus apa ya Tuhan, melihat ini pemulung punya anak kecil ini. Saya lihat anaknya itu anaknya itu lugu sekali, ya. Dia ikut mamanya mulung-mulung gitu karena dia tidak tahu, karena mamanya begitu dia harus begitu. Terus saya tanya kepada ibunya, anak ini umur berapa, bagaimana kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sekolah, cuma kalau hari Minggu kakaknya ikut mulung gitu, ya. Saya melihat anak 2 tahun dibawa kemana-mana itu kan saya ya ke ibunya saja, ya, ke ibunya bagaimana anak ini. Saya juga memberikan sesuatu, tetapi dengan tulus saya mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka supaya mereka diberikan jalan keluar, diberikan pengertian. Dan kami dekat dengan dia, tapi dia belum begitu mengerti, tetapi dengan pendekatan kami mendoakan. Itu seperti ketika kita melihat sesuatu, apa yang harus kita lakukan, ya. Kadang saya juga melihat bapak pengambil sampah di tempat kami. Bapak itu dulu kenal sama bapak, dia tahu bapak itu pendeta, katanya. Bapak itu pendeta, ya. Saya sharing-sharing dengan bapak itu, dengan keluarganya. Terus kalau saya punya apa, saya kemarin waktu ada itu dari doa 3 hari tutup tahun lalu, saya ingat bapak itu, terus saya harus memberikan apa kepada dia, ya. Terus dia, kalau saya memberikan, dia ingat bapak itu pendeta, dia ya Bu, ya, orang baik, ya, dia kok kan ini dipanggil Tuhan. Iya, dia sudah selesai tugasnya, Pak, dia sudah terima Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Tetapi bapak itu memang perlu dibimbing lebih lagi, ya. Jadi ada hal-hal yang kita melihat sesuatu, bagaimana kita melakukan, tidak bisa ditunda. Ketika kita melihat sesuatu itu tidak bisa besok, tidak bisa kapan, tidak bisa nanti lewat hal-hal tersebut. Pasti kita pernah mengalaminya. Ketika kita melihat sesuatu, Tuhan berikan hati kita, hati gembala sesuatu, bagaimana kita melayani mereka, apa yang Tuhan mau kita lakukan, ya lakukan, ya. Selebihnya adalah Tuhan yang menolong. Tetapi bagaimana kita melangkah sekarang? Ya, terima kasih. Semoga berkat ini, firman ini menjadi berkat bagi kita. Kita akan berdoa. Bapa, mengucap syukur. Terima kasih. Beri kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Beri kami hati yang melayani seperti hatimu. Hati gembala, hati seorang gembala yang membimbing, menuntun, bahkan mau berkorban, bahkan mau membimbing. Tuhan, berikan kami, mata kami, hati kami, ketika Tuhan tunjukkan sesuatu. Melihat visi yang di depan mata kami, yang Tuhan Allah nyatakan di dalam hati kami. Kami boleh melakukannya dengan hati yang tulus,
Mari Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami. Engkau hadir di setiap hidup kami. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan pesat di seluruh Indonesia. Engkau yang memiliki mereka. Tuhan hadir Engkau kepada mereka. Berikanlah mereka hati seorang gembala untuk boleh melayani dengan tulus hati. Karena mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu, mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-Nya, Ibu Nunu. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh hamba-Nya Ibu Atrinda Olang. Silakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, khususnya hari ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami, hamba-hamba-Mu, untuk berbakti kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah dia boleh bertumbuh, dan biarlah kami menjadi pribadi yang boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi gembala yang baik buat anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Tolong kami supaya kami bisa memberikan teladan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati dalam pelayanan ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk pesat secara khusus Tuhan. Kami berdoa untuk pesat di seluruh Indonesia Tuhan, Engkau memberkati. Memberkati Pak Bambang bersama timnya Tuhan. Engkau juga memberkati para pemimpin kami yang ada di pusat. Para pemimpin kami di setiap wilayah. Para pemimpin kami di setiap kloster Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah kehidupan para pemimpin kami menjadi teladan dalam hidup kami. Bahkan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka boleh memimpin setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Menjadi teladan, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati seluruh keluarga mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan guru kami di setiap wilayah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih kami semuanya. Engkau yang telah membentuk kami, membimbing kami untuk kami menjadi pribadi yang siap untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Memberkati setiap tim di setiap TK-TK yang ada. Biarlah setiap pribadi kami masing-masing, setiap tim yang ada saling mendukung satu sama lain dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami untuk mendidik mereka, baik yang ada di TK ataupun di FC. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati anak-anak yang dibimbing di setiap daerah masing-masing. Biarkanlah setiap anak-anak yang dibimbing boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terutama Tuhan, mereka juga boleh menjadi teladan bagi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hal-hal yang menjadi tantangan dalam hidup kami dalam mendidik mereka. Tuhan tolong, biarlah Tuhan kami memiliki hati yang lebih lagi mengasihi-Mu. Seperti yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu lewat firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami memiliki hati gembala yang terus mendedikasikan hidup kami untuk mendidik mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kekurangan hidup kami dalam mendidik mereka Tuhan tolong. Biarlah kami terus membimbing mereka, mendidik mereka sampai kepada tahap yang lebih lagi yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk mendedikasikan hidup kami dalam mendidik anak-anak di desa. Tolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang lebih lagi merendahkan hati kami. Merendahkan hidup kami untuk memiliki
hati yang lebih lagi mengasihi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Engkau melihat Tuhan situasi dan kondisi di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami di bangsa ini. Baik yang ada di pusat sampai kepada RT RW yang ada di pelosok tanah air di desa-desa. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah setiap kepemimpinan mereka boleh memimpin dengan baik. Setiap keputusan yang diambil Tuhan, biarlah mereka boleh memberikan setiap keputusan itu sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk virus corona Tuhan. Kami berdoa untuk wabah yang saat ini Tuhan semakin hari semakin meningkat. Kami percaya Tuhan, semua hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, semuanya ada di dalam tatapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang akan berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami semuanya. Kami berdoa khususnya orang-orang sakit yang sementara ini dirawat di rumah-rumah sakit, yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, yang saat ini menjerit oleh karena mereka merasa sakit Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau hadir di sana, Engkau melawat mereka, Engkau memberikan pemulihan dalam hidup mereka. Kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat penuh atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk para dokter yang dengan penuh sukacita, yang dengan hati yang begitu tulus melayani pasien-pasien yang dipercayakan bagi mereka. Engkau memberkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bebaskan mereka dari segala hal-hal yang membuat mereka mungkin khawatir Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka dengan penuh sukacita mendedikasikan hidup mereka untuk merawat setiap pasien-pasien yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat orang-orang sakit yang mengalami sakit penyakit yang lain Tuhan, yang ada di rumah-rumah sakit ataupun di rumah pribadi mereka. Tuhan Engkau menjamah mereka. Biarkanlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap hidup mereka dengan cara-Mu sendiri. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan memampukan mereka untuk melewati setiap masa-masa sulit yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap komunitas kesat yang sudah melewati masa-masa sulit di mana mengalami sakit Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh menyembuhkan dengan kuasa-Mu, darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mari terus melawat kami, membimbing kami, menolong kami, supaya kami lebih lagi tetap percaya bahwa kami masih punya Tuhan yang akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Tuhan hari ini Tuhan, Engkau mari terus memberkati kami dalam setiap hari-hari hidup kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan yang akan berdaulat penuh akan hidup kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal, bahwasannya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Atrinda Olang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mungkin ada pengumuman yang perlu disampaikan. Baik, shalom semua Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Nunu dan semua tim yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya menyampaikan pengumuman. Ya, yang pertama, di bulan ini kita akan memasuki doa puasa 40 hari. Jadi kita akan mulai tanggal 21 Maret sampai tanggal 29 April. Jadi untuk semua anggota komunitas dan karyawan, kita akan mengambil waktu untuk doa puasa selama 40 hari. Jadi kami sampaikan dulu secara lisan, nanti untuk flyer akan menyusul ya kalau sudah jadi. Jadi mari Bapak Ibu kita semua mulai mendoakannya, menyiapkannya supaya kita diberikan kekuatan kesehatan sepanjang kita mengambil doa puasa 40 hari. Karena Tuhan boleh memberi kita kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya. Jadi untuk
teknis doanya nanti akan diatur. Cuma di sini saya sampaikan supaya kita boleh menyiapkan dan mendoakannya supaya dalam doa puasa 40 hari Tuhan menolong kita. Itu pengumumannya. Untuk yang kedua, untuk semua Bapak Ibu kita semua, masih ada juga beberapa rekan kita yang terkena COVID. Kita terus mendoakannya, menopang. Dan Bapak Ibu yang masih isoman, tetap semangat dalam menjalani isomannya. Kami percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu yang sehat walafiat, terus mendoakan untuk kita saling menopang ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya mungkin kalau dengan doa kemudian pengen membantu juga yang lain, ya silahkan di daerah masing-masing juga kita saling mendukung. Nah itu pengumuman yang saya sampaikan. Berharap kita semua terus semakin dekat kepada Tuhan dan berharap melalui ibadah hari ini Bapak Ibu dan kita semua bisa dikuatkan, disegarkan, semakin memiliki hati gembala dalam melayani. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Sri. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kita pujikan pujian sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan. Urus mati mic-nya. Sudah ya? Pujiannya sudah ya? Mati Bu, silakan Bu berdoa. Oh ya, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Bapa, kami bersyukur, Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah Gembala Agung kami. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hati-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh melayani, untuk kami boleh menggembalakan anak-anak yang kami layani. Beri kami mata untuk melihat seperti Engkau melihat, visi yang daripada Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan di dalam mata kami untuk kami boleh melihat yang daripada Allah. Bagaimana kami menanggapi seperti kasih-Mu kepada kami, seperti jawaban kami, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Tuhan, aku percaya kepadamu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih, biarlah Engkau sempurnakan ibadah kami pada hari ini, karena Engkaulah yang sempurna. Mari kita terima berkat Tuhan. Bapak, kami bersyukur atas ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap yang hadir. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah kasih Kristus dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja memenang, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan. Terima kasih Bruno, terima kasih.